Sebaik-baik menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Begitulah kiranya peribahasa yang tepat untuk menggambarkan bahwa siapapun yang melakukan kecurangan, aroma busuknya akan terungkap juga. Sobat, Indonesia secara geografis terdiri dari sebagian besar perairan loh. Tentu saja memiliki komoditas kekayaan laut Indonesia yang sangat melimpah. Namun, kekayaan sumber daya alam yang melimpah berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Dilansir dari kompas.com, 26 November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020 ini. Wana Alamsyah mengatakan terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester 1 tahun 2020. Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar 18,1 triliun. Dikutip dari kompas.com 29 September 2020. Kira-kira kenapa sih sobat, kok kasus korupsi ini terasa nggak bisa ditangani dalam sistem demokrasi? Nah, ternyata nih sobat, penyalahgunaan jabatan didukung dengan sistemnya yang disebut sistem kapitalis. Sehingga ya kalau kita lihat sih sesuai dengan asasnya dong, ialah kemanfaatan. Jadi tingkat keimanan dan kontrol masyarakatnya itu sangat lemah. Terbukti nih dari berbagai kasus korupsi yang terjadi. Ya maka tak heran juga kebijakan yang ditetapkan hanya menguntungkan pribadi dan para cukong pendukung saat pemilihan saja. Mahalnya biaya pemilu dalam sistem demokrasi menjadi aktivitas politik tak lebih dari politik transaksional balas budi sobat. Alih-alih untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, malah keliru dong mensejahterakan diri sendiri. Rakyatnya dibuang deh, terpuruk pada lembah nestapa. Sobat, tak ada yang bisa diharapkan dalam sistem kapitalis demokrasi ini loh. Umat Islam sejatinya harus menyadari bahwa kapitalisme merupakan sumber petaka bagi dirinya dan bagi negeri ini. Adapun Islam memiliki solusi teknis dalam mengatasi maklal proyek yang dilakukan oleh para pejabat. Jika suap dilakukan oleh pejabat di bawah pemimpin negara, maka sebagai kepala negara berhak dong membatalkan proyek tersebut agar menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Namun, apabila kepala negara tidak mengetahui, maka pejabat lain yang tahu, parpol atau masyarakat bisa mengadukan pada kepala negara untuk diambil kebijakan menghentikan pelanggaran tersebut. Kepala negara harus didukung pula dengan sistem pemerintahan yang tak akan menjadikan politik transaksional sebagai jalan membuat kebijakan sobat, yaitu sistem khilafah Islamiyah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan khalifah sebelumnya. Sistem perpolitikan yang berorientasi pada keimanan dan ketakwaan, sehingga terbangun individu yang bertakwa serta masyarakat robani, menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai poros hidup masyarakat. Kontrol sosial pun senantiasa berjalan dengan baik. Menerapkan sistem Islam kafah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Dengan begitu, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan terwujud dengan sempurna serta mewujudkan umat yang terbaik. Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya.